Lagi-lagi teknologi itu tidak bisa dilawan. Fenomena artificial intelligence yang sudah mulai agak ngeri sih hasil generatifnya. Hasil gambarnya itu benar-benar anjir. Nah, di sini aku akan memberikan tips buat teman-teman bagaimana supaya survive di kemudian hari dengan perkembangan AI itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua, apa kabar? Setelah sekian lama nggak bikin konten, akhirnya saya sempetin lagi buat bikin konten di tengah kesibukan dan juga deadline. Maklum, selain merawat studio, saya juga merawat karir saya sendiri sebagai seorang ilustrator, ya kan? Jadi ya sibuk banget guys. So, kali ini aku akan menanggapi kehebohan yang selama ini terjadi. Selama ini saya selalu diem tentang hiruk pikuk antara AI versus artis. Setelah beberapa lama ini terjadi keributan, kali ini saya akan speak up alias ngobrol, monolog, ngomong gitu. Akan memberikan pendapat saya, dan pendapat ini murni pendapat pribadi dari saya sendiri, hasil pengamatan saya sendiri. Jadi pendapat saya ini nggak lantas menjadikan suatu kebenaran juga buat teman-teman. Nah, ini murni hasil pengamatan saya selama ini dan respon saya terhadap apa yang terjadi selama ini tentang fenomena artificial intelligence yang sudah mulai agak ngeri sih hasil generatifnya. Ya, sekitar basa-basi, AI artificial intelligence sendiri itu sebenarnya sudah lama banget guys. Jadi kalau kalian mengamati dunia teknologi di era Alan Turing itu, dia pertama kali yang nyiptain istilahnya komputer itu bisa dibilang kecerdasan buatan. Nah, dari situ sampai bla 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 tahun 70-an itu AI sudah bisa menggenerate sebuah gambar, tapi hasilnya nggak sempurna. Dan yang bikin heboh, di tahun 2022 kemarin AI sudah bisa menghasilkan gambar yang cukup dramatis. Aku bilangnya dramatis karena hasil gambarnya itu benar-benar anjir. Udah hampir mirip gambar manusia walaupun banyak cacat sana sini ya kan. Nggak gitu sempurna. Tapi lambat laun sampai beberapa tahun kemudian di tahun 2025 kemarin yang bikin heboh, AI itu bisa menggambar dengan sempurna. Dia bisa menggenerate style bahkan, yaitu style fenomena Ghibli style yang seperti ini kalian lihat. Nah, ini muncul di sini ya kan. Jadi foto kalian itu bisa mudah digenerate menjadi style ala Ghibli, yang mana menurut informasi yang saya dapatkan di internet, jadi ini kita harus saling cross check lagi ya. Menurut informasi yang saya dapatkan di internet, pihak studio Ghibli sendiri atau Pak Miyazaki-nya itu kurang menyetujui atau kurang suka dengan adanya artificial intelligence itu sendiri guys. Jadi bisa dibilang dengan adanya fenomena Ghibli style kemarin itu menurut saya lancang. Saya pribadi juga kurang setuju tentang hal tersebut karena ketika AI menggenerate suatu gambar dan menggunakan karyanya dari seorang yang tidak setuju karyanya dibuat menjadi gambar baru lagi melalui data-data yang AI dapatkan, itu juga menurut saya kurang etis. Saya pribadi juga gak setuju tentang bagaimana cara AI itu mengcombine semua gambar yang ada di internet dimunculkan menjadi suatu gambar yang seperti kalian perintahkan. Itu agak kurang asik. Tapi lagi-lagi teknologi itu tidak bisa dilawan. Jadi di dunia ini guys, ada hal yang tidak bisa dilawan. Contohnya pemerintah. Itu susah dilawan. Walaupun bisa, tapi penuh dengan perjuangan dan agak susah dilawan. Yang kedua adalah teknologi. Bahkan bisa dibilang teknologi itu satu-satunya entitas atau hal yang sama sekali tidak bisa dilawan oleh manusia. Teknologi akan terus berkembang. Dan yang ketiga yang tidak bisa dilawan juga adalah wanita. Bercanda. Back to topic. Oke. Munculnya AI ini di mana teknologi terus berjalan, manusia juga mau nggak mau harus menghadapi dengan teknologi yang seperti ini. Saya sebagai seorang ilustrator juga nggak support tentang apa yang dilakukan AI, tapi saya juga nggak bisa 100% menentang atau menolak tentang adanya perkembangan teknologi yang namanya artificial intelligence ini. Karena mau nggak mau ya kita agar bisa bertahan dalam suatu zaman, kita harus beradaptasi dengan zaman itu sendiri. Kalau tidak ya kita akan tergerus oleh perkembangan zaman.
Yang perlu kalian sadari, di masa depan nanti AI ini akan menjadi partner bagi sebagian besar manusia. Nah, buat ilustrator yang nggak demen dengan AI ini, kalian jadikan AI ini sebagai budak kalian. Untuk apa? Bisa untuk generate ID. Misal kalian punya ID atau brief yang rumit dari klien, ya tinggal masukin di ChatGPT atau prompter apapun yang kaitannya dengan artificial intelligence untuk menvisualkan ide kalian. Itu bisa menjadi keuntungan tersendiri buat teman-teman dan itu bisa mempercepat pekerjaan kalian. Apakah ini hal yang bagus dan lumrah? Ya itu kembali ke diri kalian masing-masing. Tapi gini ya, nggak semua seorang ilustrator itu pandai menvisualkan ide mereka. Kadang di otaknya seperti apa, nanti hasil visualnya kurang bagus. Nah, AI ini bisa jadi alternatif untuk membantu kalian menggenerate ide kalian menjadi visual yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Artinya AI bisa kalian jadikan sebagai budak untuk kalian. Kita realistis gitu loh maksudnya. Dan buat teman-teman nggak usah khawatir, aku sendiri yakin AI itu akan terus berkembang dan semakin maju, tapi AI tidak akan bisa menggantikan seorang ilustrator secara sempurna. Karena apa? Pengalaman emosinya berbeda, konteks budayanya juga berbeda. Jadi ketika seorang ilustrator menghasilkan suatu visual, mereka tuh melalui tahapan-tahapan yang banyak sekali. Kadang di kondisi ilustrator dengan emosi yang A, hasilnya juga visualnya juga berbeda dengan ilustrator yang kondisi emosionalnya B, kayak gitu loh. Jadi AI so far masih belum bisa menggeser hal tersebut. So, nggak usah khawatir. Insya Allah bagi teman-teman yang terus konsisten untuk berkarya pasti tidak akan tergantikan oleh AI. Seperti yang sudah-sudah, perkembangan teknologi ini tidak akan serta-merta menggantikan suatu profesi, guys. Jadi perkembangan teknologi itu biasanya menggeser. Kalau kalian amati, dari seorang radio star bergeser menjadi television star. Dengan catatan mereka mau beradaptasi dan pindah ke televisi, atau keduanya bisa diambil dengan porsi yang pas sehingga mereka tetap bisa bertahan. Dari seorang television star bergeser menjadi YouTube star, kayak gitulah. Teknologi pun nanti seperti itu. Mungkin yang akan ter-replace nantinya adalah seorang yang berprofesi mungkin di bidang graphic design kayak layout designer, terus tracing kayak gitu, itu bisa banget di-replace oleh AI. Tapi AI itu akan sulit mereplace bagi mereka yang mahir di bidang brand storytelling, ya seperti itu. Mungkin karena apa? Brand storytelling itu butuh emosi, butuh orang ke orang langsung, person to person tuh harus connect agar bisa menyampaikan brand storytelling dengan baik. Ada lagi original karakter desain. Ya. Mungkin bagi seorang yang aku pengen diciptakin karakter desain yang benar-benar original, yang A, B, C, D, E, itu memang harus manusia yang ngerjain. Kalau AI itu setahu saya nggak bisa. Karena ketika kamu menggenerate suatu gambar dan kamu meminta revisi ke AI, itu hasilnya juga seperti dikasih opsi yang nggak seperti yang kalian inginkan. Kalian bisa coba sendiri. Nah, mungkin nantinya luxury design atau yang dengan visual yang sangat mewah dan keren itu juga masih belum bisa di-replace oleh AI. So far, sampai saat ini, AI itu masih belum bisa menggenerate line art yang akurat. Line artnya masih kacau, Dazzle, Scribble itu masih bisa. Tapi line art seperti engraving art, engraving style, so far masih belum bisa digantikan AI dengan sempurna. Dan taste of the luxury itu sendiri, itu juga masih belum bisa di-replace oleh AI untuk saat ini. Dan aku yakin hal-hal seperti itu nantinya juga akan sulit di-replace oleh AI ya. So, kalian gak usah khawatir, di masa depan manusia akan tetap mendominasi di dalam dunia ini, tetap akan berkesinambungan cara mereka bekerja dan lain-lain. Tapi AI itu bisa menjadi penunjang atau bahkan budak bagi teman-teman untuk meningkatkan kinerja kalian. Namun di sisi lain guys, dengan adanya AI ini dan image yang mereka hasilkan itu terlalu mati, kurang hidup, dan akhirnya kita itu bisa tahu, taste kita itu bisa merasakan mana hasilnya AI, mana yang hasilnya buatan dari manusia. Nah, itu bisa memberikan keuntungan sendiri bagi teman-teman yang bisa meningkatkan personal branding dan gaya yang unik. Nah, mohon dipahami ya. Jadi karena generate AI itu terlalu bisa banget dipahami dan kayak gitu-gitu aja. Buat teman-teman yang mempunyai style yang unik, terus personal branding yang kuat, itu nanti justru bisa menjadi poin plus di era gempuran artificial intelligence, guys. Nah, di sini aku akan memberikan tips buat teman-teman bagaimana supaya survive di kemudian hari dengan perkembangan AI itu sendiri. Di tengah gempuran AI, bagaimana kalian agar survive? Poin 1. Kembangkan gaya visual yang unik dan berkarakter. Nah, di era AI yang kejam ini, di era AI yang sangat masif ini, karya yang mempunyai jiwa itu akan menjadi daya tarik yang kuat, guys. Jadi,
Ciptakan karya yang mempunyai jiwa. Wah, Dragon Ball menurut saya. Yang mempunyai jiwa, mempunyai karakter yang unik, kuat gitu loh. Jadi benar-benar kalian tuh harus menghasilkan personal signature yang kuat, yang bisa mengidentifikasikan bahwa oh ini karya Didot, oh ini karya Dega seperti itu, oh ini karya Cedol Art gitu. Menghasilkan personal signature yang kuat agar kalian bisa menjadi pembeda di tengah-tengah gempuran artificial intelligence itu sendiri, sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk klien meng-hire kalian atau membeli karya kalian. Poin yang kedua, walaupun kalian anti artificial intelligence, kalian tetap harus memahami apa itu DALL-E, apa itu Midjourney, apa itu ChatGPT, apapun lah, atau Bing atau apapun yang bisa menggenerate sebuah gambar. Kalian harus bisa memahami itu. Seperti dalam sebuah pertempuran guys, di film-film anime ya, agar bisa mengalahkan atau bahkan mengimbangi lawan kalian, kalian harus mengenali dan tahu siapa lawan kalian, sehingga dari situ kalian bisa mengambil celah apa yang bisa kalian lakukan dari memahami lawan kalian. Kalau lebih seperti itu. Tips nomor 3, fokus pada niche market. Jadi ini agak susah jelasinnya, tapi semoga kalian paham. Jadi kalian tuh harus paham dengan ceruk market untuk saat ini, dan mungkin kedepannya kalian mungkin bisa main di premium art. Karena apa? Karena yang murah-murah sudah digantikan sama AI. Jadi fokus kita adalah di premium art, di niche market yang lebih premium, yang lebih tinggi levelnya guys. Dengan cara apa ya? Saya sampaikan tadi, menciptakan karya-karya yang kualitasnya bagus, premium, dan unik. Itu yang nantinya bisa membawa kalian ke ceruk market yang mungkin bisa menyelamatkan karir kalian di masa depan ketika AI sudah mulai mendominasi. Oke, poin yang keempat, kalian harus mulai ahli cocotologi. Ahli bacot. No. Jadi kalian harus bisa storytelling. Ini penting karena satu-satunya hal yang bisa membuat kalian sesama manusia itu saling terkoneksi adalah berbicara. Kalian harus mahir dalam storytelling, guys. Ciptakan emosional dalam branding diri kalian atau karya kalian. Itu juga bagian terpenting pembeda kalian dengan AI nantinya. Oke, sekarang poin yang terakhir. Setelah kalian ahli cocotologi tadi, ahli bacot, sorry bercanda ya. Kalian harus mulai beradaptasi dengan teknologi baru lainnya seperti augmented reality kayak gitu loh, virtual reality. Jadi kayak kita harus mulai familiar dengan hal kayak itu agar nantinya ketika kecanggihan dan kemajuan teknologi visual itu muncul di hadapan kita tidak gagap dan bisa beradaptasi dengan mudah. So, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ini murni pendapat saya, dan apa yang saya sampaikan ini bisa kalian jadikan referensi dalam menghadapi masa depan ketika AI sudah mulai mendominasi. Dan menurut saya justru nanti dengan adanya artificial intelligence ini rasanya emang ngeri-ngeri sedap, tapi masa depan terlihat lebih menarik dengan kemajuan teknologi ini. Semoga teman-teman bisa terus beradaptasi dan menghadapi perkembangan zaman ini, dan jangan mau tergerus oleh zaman. Dan buat teman-temanku yang masih menentang AI 100%, aku tidak akan menentang kalian juga. It is what it is. Aku menyampaikan apa yang akan terjadi nantinya. Saya sendiri pun gak support tentang kelakuan AI yang suka nyomot karya saya di sini, tapi ya kurang lebih yang terjadi di masa depan akan lebih ngeri lagi. Semoga kita semua bisa beradaptasi dan survive. Maju terus, ilustrator Indonesia, jaya, jaya, jaya. Yeah.